Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Studira, Study with Safira. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah logika yang bersumber dari buku materi pokok Universitas Terbuka dengan kode ISIP 4211. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas? Ini dia materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah logika ini. Seluruh chapternya ini sesuai dengan yang ada di buku materi Universitas Terbuka dan nantinya masing-masing chapter akan dibahas di video secara terpisah. Kita masuk ke pembahasan modul kedua, yaitu dasar-dasar penalaran. Di modul kedua ini terbagi atas 3 subbab, di mana masing-masing kegiatan belajar akan dibahas secara terpisah di video selanjutnya. Subbab terakhir yang menjadi penutup pada modul kedua mengenai dasar-dasar penalaran ini ialah membahas mengenai prinsip penalaran dan juga sesat pikir. Untuk mencapai suatu kebenaran, harus berpegang pada suatu kaidah-kaidah logika sehingga penalaran terhindar dari kesesatan berpikir dan mudah ditelusuri pangkal pikirnya. Prinsip sendiri sering diartikan sebagai kaidah atau hukum. Dengan demikian, prinsip merupakan pernyataan yang mengandung kebenaran universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja bisa digunakan. Suatu prinsip yang tidak membutuhkan pembuktian disebut dengan prinsip dasar atau aksioma. Dengan demikian, bisa kita maknai bahwa aksioma merupakan suatu prinsip yang sudah terbukti dengan sendirinya. Aksioma penalaran terdiri atas 4 prinsip, yaitu prinsip identitas, non-kontradiksi, dan exclusivity yang dikemukakan oleh Aristoteles, dan prinsip terakhir ialah prinsip cukup alasan yang dikemukakan oleh Leibniz. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita bedah satu-satu. Pertama, ada prinsip identitas. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu benda adalah benda itu sendiri, tidak mungkin yang lain. Dalam istilah Latin disebut juga dengan principium identitatis atau dalam bahasa Inggris disebut dengan law of identity. Prinsip ini menjadi dasar dari semua penalaran, bersifat langsung analitik dan jelas dengan sendirinya sehingga tidak membutuhkan pembuktian. Pernyataan dari prinsip ini adalah sesuatu hal sama dengan halnya sendiri. Simbolnya ialah jika P maka P, atau dibaca P adalah identik dengan P itu sendiri. Diagramnya adalah sebagai berikut, di mana sesuatu X yang disebut sebagai P adalah identik dengan P itu sendiri. Kedua, ada prinsip non-kontradiksi. Prinsip non-kontradiksi ini menyatakan bahwa dua sifat yang berlawanan penuh secara mutlak tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Yang berarti, prinsip ini menghindari atau mengingkari kontradiksi. Pernyataan dari prinsip non-kontradiksi adalah suatu pernyataan tidak mungkin memiliki nilai benar dan tidak benar pada saat yang sama. Simbolnya ialah negasi dalam kurung, P dan negasi P, atau dibaca tidaklah demikian P dan non-P bersamaan. Diagramnya adalah sebagai berikut, di mana sesuatu X yang merupakan anggota P jelaslah tidak mungkin sekaligus anggota non-P. Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah prinsip exclusivity atau law of excluded middle. Prinsip ini merupakan penyisihan jalan tengah atau tidak adanya kemungkinan ketiga. Pernyataan dari prinsip ini adalah sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Simbolnya ialah dalam kurung P atau negasi P, dan dapat dibaca sebagai sesuatu pasti hanya P atau non-P. Nah, untuk diagramnya adalah sebagai berikut, di mana sesuatu X hanya sebagai anggota P atau anggota non-P. Tidak mungkin ada pada keduanya. Last but not least, prinsip yang dikemukakan oleh Leibniz adalah prinsip cukup alasan atau law of sufficient reason. Pernyataan dari prinsip ini adalah adanya sesuatu pastilah memiliki alasan yang cukup. Demikian pula jika ada perubahan pada keadaan sesuatu. Masuk ke pembahasan terakhir pada modul dasar-dasar penalaran ini, yaitu mengenai sesat pikir. Sesat pikir ini merupakan kekeliruan penalaran berupa penyusunan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah. Bisa juga karena adanya perbincangan yang bersifat menyesatkan secara sengaja maupun tidak sengaja.
Intinya, sesat pikir dalam logika ini berarti menyebabkan penarikan kesimpulan dari suatu penalaran menjadi tidak sah. Nah, menurut para ahli logika, sesat pikir terbagi atas 3 jenis, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Pertama, sesat pikir formal. Sesat pikir ini terjadi karena adanya kesalahan dalam struktur argumen, sehingga kesimpulannya tidak mengikuti pangkal pikirnya. Sesat pikir formal ini punya banyak ragamnya. Salah satunya adalah mengenai susunan pikir pengetahuan atau biasa disebut juga dengan silogisme disjungsi inklusif. Nah, untuk pembahasan materi mengenai silogisme disjungsi inklusif ini, lebih lanjut akan aku masukkan ke dalam rangkuman modul 2 yang bisa dicek di description box di bawah video ini. Oke, lanjut. Bentuk pernyataan dari silogisme disjungsi inklusif ini adalah P atau Q, dan ternyata P, maka kesimpulannya bukan Q. Kita masuk ke contoh biar lebih kebayang. Pernyataan pertama, cara memasak dimsum dengan digoreng atau dikukus. Nah, di sini berarti dimsum digoreng sebagai P-nya dan dimsum dikukus sebagai Q-nya. Pernyataan kedua, dan ternyata dimsumnya digoreng, yang berarti dan ternyata P. Kesimpulannya, maka dimsum tersebut bukan dikukus, yang berarti maka kesimpulannya bukan Q. Nah, penyimpulan pada contoh kalimat tersebut meragukan. Sesat pikir seperti ini seringkali digunakan karena serupa dengan cara menetapkan kesimpulan yang mengingkari. Maka dari itu, kalimat ini termasuk ke dalam contoh sesat pikir formal. Sesat pikir kedua adalah sesat pikir verbal. Sesat pikir ini terjadi karena adanya kesalahan penalaran menggunakan kata-kata atau verbal, seperti penggunaan yang salah atau bisa juga makna ganda dari suatu kata. Sama halnya sesat pikir formal, sesat pikir verbal juga punya banyak ragamnya. Salah satunya adalah susunan pikir kategori yang terdiri atas 4 konsep, di mana aturan sebenarnya adalah 3 konsep. Tapi, konsep pembandingnya bermakna ganda sehingga menghasilkan 4 konsep. 3 konsep yang dimaksud dan sah itu adalah konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep tengah sebagai penghubung antara subjek dan predikat menjadi kesimpulan. Nah, kenapa sih bisa jadi 4 konsep? Sesat pikir 4 konsep ini biasanya terjadi karena menggunakan konsep yang bermakna ganda pada konsep tengahnya. Kita masuk ke contoh. Di sini ada pernyataan, semua rumah memiliki halaman. Modul logika memiliki halaman. Maka modul logika adalah rumah. Nah, kata halaman yang berperan sebagai konsep tengah pada contoh penalaran tersebut bermakna ganda, sehingga susunan pikir tersebut mengandung 4 konsep, yaitu rumah, memiliki halaman atau pekarangan, buku, dan memiliki halaman atau biasa disebut dengan pagina, yaitu halaman buku. Nah, terakhir ada sesat pikir material. Sesat pikir ini terjadi karena adanya kesalahan penalaran berdasarkan isinya yang berkaitan dengan kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir ini punya banyak macamnya nih, seperti perumuman yang tergesa-gesa, perumuman yang sangat luas dan tergesa-gesa dalam menyimpulkan, pemilihan sampel yang salah dalam statistik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, sesat pikir perumuman yang tergesa-gesa. Sesat pikir ini terjadi saat adanya perbincangan induksi karena membuat hal menjadi umum berdasarkan hal-hal yang khusus. Perbincangan induksi ini meliputi metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah umum. Kedua, sesat pikir perumuman yang sangat luas dan tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Nah, sesuai dengan namanya, sesat pikir ini terjadi karena penalaran yang terlampau luas dari bahan yang ada dan jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Hal ini dapat disebabkan oleh penetapan sampel yang jumlahnya sangat terbatas atau berdasarkan media digital. Oke, kita langsung masuk ke contoh biar teman-teman lebih terbayang nih mengenai jenis-jenis dari sesat pikir material. Pertama, contoh dari sesat pikir berdasarkan perumuman yang tergesa-gesa ialah tentang blind box. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi nih sama yang namanya blind box. Biasanya banyak ditemuin di toko mainan, merchandise, sampai ke toko kecantikan juga ada. Nah, konsep dari blind box itu kan kita membeli barang yang isinya pun kita nggak tahu apa dan hanya bisa menebak-nebak aja. Aku ambil kasus dari toko mainan. Biasanya, blind box itu lazim digunakan di kategori plushie atau boneka kecil, bisa juga figura mini untuk pajangan.
Nah, ketika kita ingin membeli blind box tersebut, pasti ada gambar katalog atau contoh pilihan plushie yang beragam sesuai dengan tema blind box tersebut. Misalnya bonekanya itu lagi berbentuk hewan. Maka di situ ada 5 pilihan, kucing, kelinci, harimau, zebra, dan rusa. Nah, pas kita lihat katalognya, kita tertarik banget nih sama yang namanya kelinci. Akhirnya dibelilah itu blind box dengan harapan isi blind box tersebut yang kita pilih sesuai dengan ekspektasi kita, yaitu boneka kelinci. Nah, dari studi kasus blind box tersebut, sesat pikir material bisa terjadi karena pengambilan kesimpulan secara tergesa-gesa dan mengharapkan sesuatu hal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh kedua mengenai perumuman yang sangat luas dan tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Di contoh kedua ini, aku pakai studi kasus iklan mie instan. Wah, kalau misalnya iklan mie instan udah lewat, rasanya tuh perut langsung keroncongan, padahal sebenarnya kita nggak lagi lapar banget. Atau bahkan sebelumnya kita tuh udah makan, tapi begitu iklan mie instan lewat, bawaannya jadi ngiler, pengen ikut makan mie. Nah, biasanya mie instan itu kalau misalnya diiklanin di TV atau media sosial, porsinya terlihat lebih besar dan bikin kenyang. Sehingga kita berpikir, oh, mie instan di iklan itu porsinya gede. Bakal kenyang nih kalau misalnya kita beli mie instan. Dan menganggap porsi tersebut menjadi standar dari isi satu bungkus mie instan yang dijual di minimarket. Nah, contoh kedua ini termasuk ke dalam sesat pikir material. Selain karena adanya penyimpulan yang tergesa-gesa, kita berpikir bahwa suatu hal itu bisa menjadi acuan dalam menyimpulkan hal-hal lainnya. Terakhir, contoh dari pemilihan sampel yang salah dalam statistik, yaitu anak sekolah berseragam putih abu-abu tidak berperilaku baik karena selalu tawuran. Nah, penalaran ini kita dapat setelah selalu melihat anak-anak berseragam putih abu-abu melakukan tawuran dengan membawa batu, celurit, bahkan parang untuk menyerang anak berseragam putih abu-abu yang menjadi lawannya. Padahal, tidak semua anak sekolah yang berseragam putih abu-abu itu tawuran. Hanya segelintir orang saja sehingga membuat citra anak-anak sekolah berseragam putih abu-abu itu dicap buruk. Contoh ketiga ini juga termasuk ke dalam sesat pikir material karena kita hanya melakukan pengambilan sampel dalam jumlah kecil sehingga seharusnya belum bisa menjadi sebuah kesimpulan dalam penalaran. Oke, demikian pembahasan mengenai subbab ketiga yaitu prinsip dasar dan sesat pikir. Dengan berakhirnya pembahasan materi prinsip dasar dan sesat pikir ini, berakhirlah pembahasan modul kedua mengenai dasar-dasar penalaran pada mata kuliah logika ini. Sampai bertemu di pembahasan modul ketiga. Bagi teman-teman yang ingin review materi, aku sediakan latihan soal gratis yang bisa teman-teman akses di description box di bawah video ini. Semangat terus untuk menambah wawasannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.